Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tabung gas meledak, 4 korban luka bakar. Siswa SD tewas tertimpa tembok pagar sekolah. Ular sanca 4 meter ditemukan di garasi rumah warga. Sebuah rumah di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, ludes terbakar. Kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas ukuran 3 kg. Api yang cepat membesar merembet ke kontrakan yang berada di sekitar lokasi. Menurut warga, api diduga dari kebocoran gas dari rumah Hanafi karena sempat terdengar ledakan dari dapur rumahnya. Akibat kebakaran tersebut, 4 penghuni rumah yang merupakan suami istri dan 2 anaknya berusia 17 dan 6 tahun mengalami luka bakar. Keempat korban langsung dibawa ke Puskesmas Jawilan, namun karena luka bakar yang serius, mereka langsung dirujuk ke Rumah Sakit Aji Darmo, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Berasal dari selang tabung gas yang bocor, kira-kira seperti itu. Karena dari sore memang Hanafi ini udah ngeluh kalau tabung gasnya bocor. Cuman coba dipaksakan, mungkin nggak tahu ternyata di dalam ruangan itu mungkin sudah dipenuhi gas, sehingga pada saat dinyalakan kompor terjadi ledakan api. Nah, begitu saja dengan waktu cepat. Kira-kira kejadian sekitar jam 18.30. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan melakukan pemadaman sekitar 1 jam. Yang terbakar kontrakan 3 pintu. Kemudian kita langsung melakukan penanganan dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.21. Habis berapa jam? 1 jam setengah. Ya. Untuk korban jiwa? Korban jiwa 4 langsung dilarikan ke RS Kartini Lebak dan mendapatkan perawatan di sana. Polisi langsung menyelidiki untuk memastikan penyebab kebakaran di rumah korban. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. 3 ruko di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, ludes terbakar. Sejumlah warga langsung memadamkan dengan alat seadanya, namun tidak berhasil. Tak berselang lama, 4 unit mobil damkar dari Kota Tangerang dan Jakarta Barat dengan belasan personil diterjunkan. Kurang dari 2 jam petugas berhasil memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari toko kelontong sekaligus pemilik pom bensin mini. Api yang membesar kemudian menyambar 2 toko lainnya yang berdekatan. Dalam musibah tersebut, seorang warga mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kita di sini sudah terbakar 3 ruko. Penyebabnya masih diduga sementara proses listrik. Ada berapa mobil damkar yang digunakan? Kita mobil damkar dari Kota Tangerang 3 unit, dari DKI 1. Apa ada kesulitan Pak buat? Alhamdulillah sementara nggak ada kesulitan. Saat proses pemadaman, arus lalu lintas juga ditutup hingga menimbulkan kemacetan. Polisi juga langsung melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kebakaran. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Seorang siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 3 Muncang Kopong, Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, tewas saat berada di lingkungan sekolah. Korban bernama Muhammad Bahrul Kafi tewas setelah tertimpa tembok yang berada di bagian belakang sekolah. Setelah kejadian, puing-puing reruntuhan tembok masih terlihat berserakan di lokasi. Robohnya tembok terjadi saat jam pelajaran. Korban diduga bermain di sekitar tembok yang kondisinya sudah miring dan rapuh. Menurut pihak sekolah, saat kejadian korban dan teman sekelasnya sedang menerima materi pelajaran olahraga. Awalnya korban meminta izin ke guru untuk pergi ke toilet.
Pihak sekolah membawanya ke klinik terdekat, tapi korban dinyatakan meninggal dunia ketika sampai di klinik. Untuk kejadian yang terjadi tadi jam 9 pagi, pas kebetulan jam pelajaran olahraga. Ya, kebetulan anak minta izin untuk ke belakang. Dan di belakang karena mungkin kondisi pagar yang udah mulai lapuk, ya. Akhirnya mungkin ada anak yang mencoba untuk nengok, maka si pagar ini langsung roboh. Setelah kejadian, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Ariel Maranus dan Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Lebak. 4 selegram asal Kabupaten Pandeglang ditangkap anggota Satreskrim Polres Pandeglang karena ikut mempromosikan situs judi online di akun media sosial pribadinya. Mirisnya, dari 4 pelaku yang ditangkap, 3 diantaranya masih di bawah umur. Tersangka awalnya dihubungi oleh pihak admin situs judi online. Mereka menawarkan para tersangka mempromosikan situs judi online di media sosial. Setelah dibayar, keempat tersangka kemudian memposting situs judi online tersebut. Para tersangka mendapatkan bayaran yang relatif, mulai dari 1 juta hingga 4 juta rupiah dalam 1 bulan. Sementara apabila link tersebut dibuka, maka tersangka mendapatkan keuntungan 30%. Satreskrim Polres Pandeglang juga mengimbau masyarakat, terutama para pembuat konten, untuk tidak mempromosikan situs judi online. Saja mengamankan 4 orang, yang dimana 4 orang ini kita amankan karena mereka memposting ataupun mempromosikan situs judi online yang mereka promokan melalui media sosial milik mereka. Adapun modusnya, mereka ini dihubungi oleh admin situs judi online yang ada di luar negeri. Kemudian mereka menerima tawaran untuk memposting situs-situs judi online. Teknisnya, setelah dilakukan pembayaran, baru mereka ini melakukan postingan di media sosial milik mereka. Untuk pembayaran sendiri rata-rata berbeda ya, mulai dari 1 juta sampai dengan 4 juta rupiah. Itu untuk yang endorse. Akibat perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.